Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yolanda dengan NIM 432211200015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji asumsi klasik beserta dengan interpretasinya yang merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah dari statistika bisnis. Sebelumnya, kita akan melakukan uji terhadap data pengaruh tingkat investasi, inflasi, dan suku bunga terhadap kurs, di mana di sini kita menguji dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2020, di mana di sini terdapat 30 data, di mana di sini tingkat investasi, inflasi, suku bunga, kita konversi menjadi variabel X1, X2, dan X3, dan variabel dependent, yaitu kurs dengan kita konversi menjadi variabel Y. Kita langsung masuk ke aplikasi SPSS, di mana di sini untuk variabel view, kita tulis X1, X2, X3, dan Y. Di mana di sini untuk data view sudah terlihat X1, X2, X3, dan Y. Untuk data yang terdapat di Excel, akan kita pindahkan ke aplikasi SPSS dengan cara mengopi data, kemudian pindahkan ke aplikasi SPSS. Setelah data terpindahkan semua, maka kita akan melakukan analisis dengan memilih menu Analyze, kemudian Regression, Linear. Kemudian untuk variabel X1, X2, dan X3, kita pindahkan ke variabel Independent, dan untuk variabel Y kita pindahkan ke Dependent. Pilih statistik, ini kita checklist deskriptif, collinearity, Bourbon-Watson, dan case-wise diagnostic. Continue. Kemudian plot, di sini kita pilih SRE-SID untuk Y, dan ZPRET untuk X. Ini kita pilih histogram dan normal probability. Kemudian save, kita pilih and standardize. Kemudian pilih continue. Klik OK. Untuk hasilnya, di sini terdapat deskriptif statistik, correlation, variable, enter, modal summary, ANOVA, coefficient, kemudian charts terkait dengan histogram dengan dependent variabelnya yaitu Y. Kita akan melakukan interpretasi terhadap data output dari SPSS, di mana hasil interpretasi untuk uji asumsi klasik di sini yang pertama yaitu uji normalitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan kepada hasil dari SPSS tersebut, di sini kita akan melakukan interpretasi terhadap histogram dengan dependent variable yaitu Y. Hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Sedangkan berdasarkan data, berdasarkan hasil dari SPSS untuk p-plot, sini kita melakukan interpretasi, yaitu hasil dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal dan titik-titik merata pada garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Kemudian untuk uji one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita kembali pada data pada SPSS. Di sini kita lakukan analyze, kemudian pilih non-parametric test, legalisi dialog,
one sample KS. Nah, di sini kita pilih unstandardized res, pindahkan ke test variable list. Oke. Nah, di sini terdapat hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita lakukan interpretasi terhadap hasil tersebut, di mana berdasarkan hasil dari SPSS, jika nilai asymmetric lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari uji normalitas, metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,200 yang artinya terdistribusi normal. Kemudian untuk uji multikoliniaritas, di sini pada hasil SPSS, kita dapat melihat koefisien, tolerance, dan VIF. Kita akan melakukan interpretasi terhadap uji multikoliniaritas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Di sini syaratnya adalah jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Yang kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Jadi berdasarkan hasil SPSS, interpretasinya adalah pada variabel X1, X2, dan X3, nilai toleransi di atas 0,1, yaitu pada X1 sebesar 0,858, X2 0,992, X3 0,857, dan untuk nilai VIF, variabel X1, X2, X3 lebih kecil dari 10, yaitu pada X1 1,166, X2 1,008, X3 1,167, artinya pada nilai toleransi dan VIF menunjukkan tidak terjadinya multikoliniaritas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, di sini kita kembali ke data di SPSS. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Pilih transform, compute variable, target variabelnya kita isi dengan res underscore 2, kemudian function group all, klik ABS, kemudian unstandardized res 1. Kemudian di sebelah ABS, kita tambahkan underscore res, kemudian klik OK. Di sini pada data kita terlihat adanya res 2. Kemudian kita lakukan analyze, kemudian regression, linear, kemudian kita ganti variabel dependent Y dengan res 2, ganti ke dependent, kemudian statistik, kita hilangkan checklist pada deskriptif, dan collinearity, kita checklist covariant metric, dan hilangkan Durbin-Watson dan case-wise diagnostic. Continue, kemudian pada plot, kita hilangkan histogram dan normal probability plot. Continue, kemudian klik OK. Di sini kita dapat melihat hasil dari scatter plot dependent variable res 2.
Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat melakukan interpretasi untuk uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil dari SPSS, interpretasinya adalah hasil dari uji heteroskedastisitas, grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Artinya, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Kemudian untuk koefisien, interpretasinya yaitu hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleichzerr, output menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen terhadap nilai absolut residual pada X1 dan X3, di mana sig untuk X1 dan X3 yaitu lebih kecil dari 0,05. Namun, pada X2, sig lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan pada variabel X2 terbebas dari heteroskedastisitas. Kemudian kita akan melakukan uji autokorelasi, di mana berdasarkan hasil dari SPSS, untuk uji autokorelasi, di sini kita menggunakan model summary Durbin-Watson. Kita akan melakukan interpretasi untuk uji autokorelasi, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau periode sebelumnya. Berdasarkan kepada tabel Durbin-Watson, di sini kita menggunakan keterangannya, yaitu simbol K pada tabel menunjukkan bahwa banyaknya variabel bebas atau penjelas tidak termasuk variabel berikut. Kemudian untuk simbol N pada tabel, itu menunjukkan banyaknya observasi. Maka ketika kita sama dengan 3, yaitu jumlah variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3, sedangkan N-nya berjumlah 30. DU pada tabel, di sini N berjumlah 30, DU-nya adalah 1,6498. Kemudian kita lakukan pengurangan 4 dikurangi DU sama dengan 4 dikurangi 1,6498. Hasilnya adalah 2,3502. Berdasarkan hasil SPSS, di sini Durbin-Watson yaitu 1,270. Sehingga kita dapat D di sini adalah 1,270. DL pada tabel K3 N30 adalah 1,2138. Sehingga kita menemukan syarat itu jika D lebih kecil daripada DL atau lebih besar dari 4 dikurangi DU berarti terdapat autokorelasi. Syarat yang kedua, jika terletak di antara DL dan 4 dikurangi DU berarti tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurangi DU dan 4 dikurangi DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Sehingga interpretasinya adalah berdasarkan kepada tabel DL sama dengan 1,2138 dan DU sama dengan 2,3502. Berdasarkan tabel pembanding, nilai DU sama dengan 1,6498 dan 4 dikurangi DU sama dengan 2,3502. Dan nilai D sama dengan 1,270. Sehingga D itu terletak di antara D lebih besar daripada DL dan D lebih kecil daripada DU. Artinya di sini tidak terdapat kesimpulan yang pasti karena D terletak di antara DL dan DU. Sekian penjelasan saya mengenai penggunaan aplikasi SPSS untuk uji asumsi klasik, di mana kita melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinialitas, dan uji autokorelasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.